حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu demi waktu berjalan selalu dalam kehidupan kita. Waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita, kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita untuk bisa hidup di dunia ini merupakan waktu yang amat berharga buat kita. Karena kita tahu kehidupan dunia ini merupakan kehidupan sesaat tempat kita singgah sebentar, di mana nanti kita akan kembali melanjutkan kehidupan yang selanjutnya, kehidupan di alam barzakh dan juga kehidupan nanti di alam akhirat, di mana kita akan menempati tempat yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, tidak kita pergunakan untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pergunakan untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam diri kita.
maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi nantinya tatkala kita lalai dari mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama, sebagian ulama paling tidak membagi waktu ini menjadi 4. Yang pertama, waktu tatkala kita memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, waktu di mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 waktu ini yang kita pasti lalui, yang kita pasti alami, di setiap waktu itu ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berikan. Ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan, kebahagiaan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan saat ini kepada kita itu merupakan kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri dan berterima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita manusia tatkala kita diberi oleh seseorang, tentunya kita berterima kasih kepada yang memberi sesuatu kepada kita. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat harta, nikmat kesempurnaan fisik yang Allah berikan kepada kita, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, semuanya itu ada hak Allah di situ yang harus kita berikan. Jangan sampai kita lalai, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah berikan, maka insyaallah Allah akan berikan nikmatnya yang lain kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita lalai dari nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, azabku, siksaanku, teguranku, balasan yang akan aku berikan ketika kita lalai, yang Allah berikan kepada kita tatkala kita lalai dari Allah, dari ibadah kepada Allah. Inna 'adzabi lasyadid, azab Allah amat sangat. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari ketika kita diberikan waktu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat kita. Karena itulah cara kita bersyukur kepada Allah. Dan juga jangan sampai kita lalai mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan, mari jangan sampai kita lalaikan. Kita pun harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu yang kedua ialah waktu ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita merasa gelisah, kita merasa susah, kita merasa serba kurang mungkin perasaan kita, tapi ini pun harus tetap kita syukuri dan kita yakini bahwasanya inilah yang terbaik menurut Allah buat kita. Sekali lagi, segala kekurangan mungkin yang ada pada diri kita, mungkin kita manusia merasa kurang, belum cukup, tapi inilah yang terbaik menurut Allah buat kita. Karena Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Bisa jadi nanti kalau kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, kesenangan terus, kita bisa lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada kita.
Dan tatkala ujian ini datang kepada kita, keluarga kita, maka kita pun harus tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bersabar, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah, ketika kita bersabar, ridha dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka insyaallah Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Waktu yang kedua, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ketiga ialah waktu tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, melakukan amalan soleh, berbuat baik. Tapi jangan sampai kita lalai. Karena kita ketahui bersama bahwasanya syaitan, iblis laknatullah, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat umatnya Nabi Adam selalu dekat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di balik kesyukuran kita bahwasanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa selalu ibadah, nikmat untuk bisa selalu beramal soleh, jangan sampai kita lalai. Lalai dari apa? Mungkin ibadah kita bagus, amal soleh kita sudah bagus, tapi niat yang kita harus hati-hati. Niat. Karena syaitan itu pintar. Ketika kita tidak bisa mampu diuji, dirayu agar tidak sholat, tidak mampu syaitan menguji kita, membujuk kita agar tidak sholat. Karena insya Allah, alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk bisa selalu ibadah. Maka dia akan menggoda lewat jalan lain, membisikkan kepada kita agar ibadah yang kita lakukan itu rusak nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik itu karena kesombongan kita, mungkin kita beribadah, kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling benar, yang lain salah, kitalah yang bakal masuk surga sendiri. Ini yang hati-hati. Karena syaitan sekali lagi akan selalu berusaha mencari celah agar ibadah yang kita lakukan itu rusak, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika ini ada pada diri kita, sifat riya, sombong, kepengen dipuji dari apa yang kita lakukan, maka cepat-cepat mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan niat kita, meluruskan ibadah kita. Kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari perkataan dari orang lain yang mengatakan bahwasanya kita ini hebat. Jangan. Mari kita sama-sama, jikalau ini terbersit di dalam hati kita, kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang keempat, waktu di mana saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita manusia ini pasti mengalami yang namanya kemaksiatan, melakukan yang namanya kemaksiatan, pasti. Maka oleh karena itu, ketika kita mungkin dalam kondisi bermaksiat, atau kita merasa diri kita ini paling banyak dosanya, kekhilafan yang kita lakukan ini banyak, jangan lalu kita berputus asa, tidak mau mencari maghfirah, tidak mau mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Jadi ketika kita mungkin merasa salah, banyak khilaf, banyak salah yang kita lakukan, banyak kezaliman yang kita lakukan, maka waktu itu jangan sampai kita terlena terus melakukan kesalahan. Cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kami katakan di awal, bahwasanya kehidupan ini merupakan kehidupan kita sesaat, kehidupan kita sebentar. Dunia ini merupakan tempat singgah sebentar, di mana kita harus mempersiapkan diri kita sebanyak-banyak, membawa bekal untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan bekal untuk kita nanti tatkala masuk di alam barzakh, dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena sebelum kita ditempatkan nanti di tempatnya Allah Subhanahu wa taala, surga ataupun neraka, naudzubillah. Di kubur kita pun nanti akan menerima ganjaran balasan yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Di kubur. Ketika kita lalai dari sekali lagi ibadah kepada Allah, lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, maka saat kita nanti kembali kepada Allah, masuk dalam liang barzakh, kita dikubur oleh Allah, saat itu kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Dan ketika kita banyak melakukan maksiat, kita pun akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita tentunya tidak menginginkan akan ini. Semua kita tidak menginginkan kalau diri kita ini nanti tatkala kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan menangis, sedih, mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat, mari kita bersama-sama selalu mengintrospeksi diri kita, selalu melihat ke dalam diri kita, melihat keluarga kita, melihat mungkin jamaah kita. Bagaimana kita saat ini? Bagaimana keluarga kita? Kalau kita merasa kita masih jauh dari Allah, mari kita sama-sama cepat kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asr, kalau kita menginginkan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bahagia, selamat, waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidak sia-sia, maka dalam surat Al-Asr dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidak sia-sia, bermanfaat buat kita, bisa memberikan kebahagiaan kepada kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah, maka yang pertama mari kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah. Aman. Sudah bagus ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa wa'amilus shalihat, berbuat baik juga kepada sesama manusia. Akur dengan tetangga, akur dengan jamaah, akur dengan sesama pekerja, akur baik semuanya. Wa'amilus shalihat. Karena kalau ibadah kita bagus tapi dengan tetangga tidak bagus, dengan jamaah tidak bagus, naudzubillah, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan itu dua, paling tidak, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik, anna lahum jannat, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan. Wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalaupun kita mungkin lalai, kalaupun kita lupa, ada yang selalu menasihatin kita. Saling nasihat menasihati. Saling nasihat menasihati. Kalau mungkin kawan kita ada lupa, kita ingatkan. Kalau mungkin kita suami, sebagai suami ada yang lupa dalam hal ibadah atau mungkin dalam hal perbuatan lain, amalan soleh lain, istri kita mengingatkan. Saling mengingatkan. Insyaallah ketika ini kita terapkan dalam diri kita dan keluarga kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah,
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله